Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat, tetap semangat, dan terus belajar. Ya anak-anak. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Materi ini tercantum pada LKS-mu tema 3 subtema 2. Karena kemarin kita sudah belajar tentang tema 3 dan subtema 1, sehingga kita sekarang lanjutkan pada tema 3 subtema 2. Iya, perubahan sosial budaya pada kehidupan masyarakat kali ini yang kita bahas terutama adalah tentang penemuan telepon. Ya. Yang pertama adalah aspek sosial. Aspek sosial dengan adanya telepon tersebut, yang pertama apa aspeknya sosialnya? Yang pertama adalah mempermudah komunikasi. Kalau dulu sebelum ada penemuan telepon, kita akan bertemu dengan saudara, kita akan bertemu dengan teman, kita akan bertemu dengan orang lain di luar daerah, di luar kota Demak misalnya, maka kita harus ke sana mengunjungi mereka. Tapi dengan adanya penemuan telepon, maka kalau kita kepingin ketemu dengan seseorang di luar yang jauh atau dekat pun, kita tidak usah berkunjung, tapi kita cukup komunikasi atau silaturahmi menggunakan telepon. Kemudian yang kedua, yang jauh terasa akan semakin dekat. Tadi sudah Ibu katakan, dengan adanya telepon maka kita akan bisa ketemu dengan saudara, ketemu dengan teman, ketemu dengan sahabat, atau ketemu dengan siapapun dengan cepat dan mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dari yang keluarga yang jauh bisa akan terasa semakin dekat dengan adanya telepon. Selanjutnya adalah mempermudah mendapat informasi. Anak-anak tentu tahu, begitu anak-anak pegang HP, anak-anak akan bisa melanglang dunia, bisa menjelajah dunia tanpa pergi kemanapun. Dengan apa? Iya, kalian bisa buka salah satunya lewat Google. Mau mencari apa di situ, insya Allah semuanya ada. Sehingga kita mudah menangkap akses apapun, menangkap informasi apapun di dalam telepon. Ya, kita lanjutkan dengan aspek budaya. Sebelum ada HP, budaya kita masih sangat tradisional. Tari misalnya, tari merak pun masih sangat tradisional. Pakaiannya, kostumnya, musiknya masih menggunakan gamelan yang asli, harus ada orang yang memukul gamelan, gong, ketipung dan lain sebagainya, sehingga memang agak repot. Nah, namun setelah adanya HP, kita dapat dengan mudah mengenal budaya dari mana saja, dari budaya negara mana saja, baik itu yang modern ataupun yang klasik. Nah, dengan adanya HP tersebut, maka kita dapat mengakses musik-musik yang akan kita gunakan. Misalnya musik untuk menari tari merak seperti yang ada gambar itu. Yang gambar pertama sebelah kiri itu adalah tari merak yang klasik, yang masih tradisional, masih asli. Tetapi yang sebelah kanan itu adalah tari merak yang sudah modern, sudah ada perubahan dengan budaya-budaya yang lain. Itu semua juga berkat dari adanya telepon. Kita lanjutkan anak-anak. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi. Pada perekonomian, dengan adanya HP, perekonomian akan lebih maju. Kalau dulu orang membeli sesuatu harus mungkin pergi ke pasar, beli sesuatu ke mall, ke minimarket atau kemanapun. Tapi dengan adanya HP sekarang, perekonomian menjadi lebih maju, lebih mudah, lebih singkat. Kita membeli sesuatu tidak usah pergi kemana-mana, tidak usah meninggalkan rumah. Dengan cara apa? Anak-anak pasti tahu. Ya, dengan cara belanja online atau belanja lewat
Shopee, lewat JD.ID dan lain-lain sebagainya. Pasti anak-anak pernah. Oke, ya. Sekarang ke aspek keempat, aspek pendidikan. Kita dengan mudah memperoleh informasi yang berkaitan dengan pendidikan ataupun materi belajar dari manapun hanya dengan menekan tombol pada HP. Kalau misalnya anak-anak belajar, ada PR atau ada tugas apapun yang anak-anak kelihatannya belum jelas, boleh pegang HP, tekan tombolnya, cari informasi semua yang ada di situ sehingga anak-anak bisa semakin jelas. Boleh Bu, boleh, kenapa tidak? Tapi tentu saja dengan syarat harus minta izin kepada orang tua. Sip. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan kepada rangkaian paralel. Kemarin sebetulnya kita sudah belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemarin waktu kita ada pertemuan, kita hanya sempat belajar tentang kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri. Sekarang kita belajar tentang paralel. Rangkaian paralel. Nah, ini ya. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah suatu rangkaian di mana input komponen berasal dari satu sumber yang sama. Apa kelebihan rangkaian paralel? Yang pertama, apabila saklar yang satu dimatikan, maka yang lain tidak ikut mati, masih bisa hidup. Kemarin sudah kita pelajari, kita singgung di kelas ya. Bila ada komponen yang putus, maka yang lain akan tetap masih berfungsi. Seperti kemarin Ibu sebutkan, misalnya lampu di kamar mandi kok mati, apakah lampu di ruang tamu juga ikut mati? Tidak, ya, karena di rumah kita menggunakan rangkaian paralel. Pinter. Kemudian apa kelemahan rangkaian paralel? Yang pertama, membutuhkan banyak sekali kabel atau penghantar listrik. Itu salah satu kelemahan dari paralel. Lah, rangkaian paralel itu sudah pernah Ibu jelaskan, biasanya digunakan di listrik ada yang di rumah atau di traffic light yang kemarin kita bahas, ada lampu merah, lampu kuning dan lampu hijau. Biasanya ada di perempatan jalan. Kita lanjutkan dengan perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada dua faktor. Faktor pertama dari faktor internal dari dalam diri masyarakat sendiri. Apa Bu contohnya? Contohnya dengan berubahnya jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka kebutuhan akan semakin banyak dan perubahan sosial pun akan terjadi. Yang kedua, terjadi karena adanya konflik antar kelompok masyarakat. Semoga hal ini tidak terjadi kepada negara kita. Kadang di negara-negara yang lain itu ada konflik, misalnya pertengkaran antar suku, antar provinsi, antar kelompok dan lain sebagainya, sehingga perubahan sosial pun mau terjadi. Oke, kemudian sama dengan yang kedua, terjadinya pemberontakan, ya sama. Kemudian perubahan sosial juga terjadi dengan adanya penemuan baru. Nah, penemuan baru itu ada bermacam-macam. Yang pertama, penemuan baru discovery, yaitu penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Dulu sebelum ada telepon, keadaan sosial kita berbeda dengan sekarang setelah ada telepon. Seperti tadi misalnya perekonomian, belanja. Kalau dulu orang belanja harus pergi ke pasar, ke mall dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan waktu yang banyak.
jualan juga tidak terlalu banyak, lakunya juga tidak terlalu banyak. Tetapi setelah adanya telepon, kemudian lakunya juga semakin banyak karena promosinya juga semakin bagus lewat. Kemudian ada juga dengan invention atau penyempurnaan dari penemuan discovery. Contohnya apa? Kalau dulu HP itu masih HP yang lama, masih harus HP telepon meja. Tombol telepon, tombol baru diangkat. Halo, begitu. Belum ada gambarnya, belum ada WA-nya, belum ada Instagram-nya, belum ada Line-nya dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya HP yang semakin maju di tangan kita tombol, maka kita bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa kita lihat atau tidak di hadapan kita, atau orang berkomunikasi dengan orang yang jauh seperti kita sekarang. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita bisa berkomunikasi lewat telepon. Oke. Kemudian dengan ketiga yaitu innovation, diterapkannya ide-ide alat-alat baru untuk menyemurkan penemuan-penemuan yang sudah ada. Seperti tadi, kalau HP yang jadul dulu, Ibu pernah punya HP yang jadul, itu hanya bisa digunakan untuk telepon dan WA. Tetapi sekarang HP yang baru semuanya sudah bisa dilakukan lewat HP dengan berbagai macam konten, berbagai macam aplikasi. Ya, oke. Kemudian ada faktor internal, ada juga faktor eksternal, yaitu faktor dari luar masyarakat. Apa contohnya, Bu? Yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dengan adanya HP, kita bisa melihat kebudayaan dari manapun, dari negara manapun, sehingga kebudayaan mereka lebih sering atau kadang memengaruhi kebudayaan kita. Seperti tadi misalnya tari merak yang tradisional, alatnya, kostumnya, gerakannya semua masih tradisional. Tapi setelah adanya telepon, setelah kita bisa mengakses kebudayaan dimanapun, akhirnya tarian tersebut akan tampil juga namanya tari modern. Walaupun sama-sama tari merak, tapi kostumnya, musiknya itu sudah menambah modern, sudah berubah. Kemudian perang dengan negara atau masyarakat lain. Kadang ada negara-negara tetangga kita yang jauh di sana itu sering perang dengan negara yang lain. Banyak korban di sana. Kita berdoa semoga negara kita aman, tentram dan makmur, ya. Oke, kemudian perubahan lingkungan alam atau akibat bencana. Adanya tsunami, adanya tanah longsor, adanya gempa bumi, itu dapat merubah dari segi sosial kita. Oke anak-anak, ya itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap walaupun kita belajar pembelajaran jarak jauh lagi tidak apa-apa. Kalau anak-anak belajar dengan semangat, tetap dengan tekun, tetap dengan rajin, insya Allah materi akan tetap tercapai. Oke, sekali lagi Ibu ingatkan, tetap di rumah. Kalau tidak perlu sekali jangan keluar rumah. Kalau harus keluar rumah harus memakai masker, jaga jarak, dan jangan mendekati kerumunan. Oke, Ibu cukup sampai di sini dulu. Insya Allah di lain kesempatan kita akan tetap belajar, tetap semangat, tetap menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.